Halo semuanya, di sini aku bakalan bahas mengenai terapi psikososial. Nah, nantinya aku bakalan bahas sedikit mengenai apa sih terapi psikososial itu. Terus aku bakalan ngejelasin mengenai tujuannya gimana, komponennya apa saja, dan proses terapi. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Kita mulai dari apa sih terapi psikososial itu? Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, terapi psikososial ini adalah suatu upaya perawatan pemulihan relasi sosial seseorang dengan cara menganalisis kondisi psikologis dan memberikan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan diagnosis yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu selanjutnya itu, apa sih tujuan terapi psikososial itu? Nah, jadi tujuan dari terapi psikososial ini adalah membantu individu dalam mencapai tingkat tertinggi dari kemampuan mereka melalui pemahaman akan masa lalu mereka, masa kini, dan potensinya. Jadi, terapi ini membantu orang untuk merubah kepribadian, perilaku, atau situasi agar dapat berkontribusi terhadap pencapaian kepuasan, pemenuhan keberfungsian manusia dalam hal nilai-nilai dan tujuan orang tersebut, serta tersedianya sumber-sumber dalam masyarakat. Lalu selanjutnya, aku bakalan ngejelasin mengenai komponen-komponen apa saja dalam penilaian terapi psikososial ini sendiri. Nah, jadi yang pertama adalah sangat kritis, stres, atau situasi yang kritis. Nah, jadi hal ini mengacu pada peristiwa tertentu dalam kehidupan seorang anak yang membuat dampak baru. Yang kedua itu ada perasaan atau perilaku. Nah, hal ini itu mengacu pada respon seseorang setelah peristiwa seperti kebahagiaan, kesedihan, kesepian, marah, masalah. Contohnya itu keluarga, teman, sumber daya, dan lain-lain. Atau hal-hal yang mencakup sumber daya spiritual, sistem, teori eksistensial, krisis, teori belajar, teori kognitif, penginit, peran, teori berpusat pada klien dan tugas serta pemecahan masalah. Nah, jadi adapun konsep-konsep dasar dalam terapi sosial ini itu yang pertama itu ada pengakuan atas ketidaksadaran. Jadi ketidaksadaran itu adalah suatu yang penting dalam mempengaruhi kepribadian manusia, tapi tidak menentukan segi-segi keberfungsian kepribadian manusia pada saat ini. Untuk itu, komponen struktur kepribadian ini tidak boleh diabaikan. Nah, lalu yang kedua itu ada kesadaran diri yang bertanggung jawab. Jadi klien tidak hanya dipengaruhi oleh kesadarannya, tapi juga oleh praktisi. Nah, dengan demikian, maka reaksi atau tanggapan kepada klien harus sesuai dan tidak berlebihan dipengaruhi oleh kepribadian praktisinya. Lalu yang ketiga itu ada pentingnya supervisi dan konsultasi. Nah, jadi hal ini tuh penting dilakukan untuk menjaga objektivitas dalam menghadapi klien. Lalu yang keempat itu ada kekuatan relasi terapeutik. Nah, jadi relasi ini berisi unsur-unsur relasi yang signifikan dari masa lalu klien. Lalu yang kelima itu ada suatu persepsi yang positif tentang potensi manusia. Nah, maksudnya itu membangun kekuatan-kekuatan dan sumber sistem untuk melanjutkan kehidupan positif pada klien. Lalu selanjutnya itu ada menyadari hakikat patologi. Nah, kenapa sih perlu menyadari hal ini? Agar kita dapat memahami hakikat dan pengaruh terhadap klien dan keluarga apabila ada masalah. Lalu yang selanjutnya itu ada pentingnya diagnosis psikososial, lalu pentingnya penanganan tidak langsung. Nah, hal ini merupakan interaksi dari praktisi dengan berbagai sistem dalam kehidupan klien untuk mencapai perubahan-perubahan yang akan membantu klien memperoleh tujuannya. Lalu yang terakhir itu ada komitmen terhadap pengetahuan. Dimaksud adalah praktisi bertanggung jawab untuk terus-menerus melakukan penelitian dan evaluasi serta menggabungkan terapi psikososial dengan ilmu lain demi pengembangan keilmuan dan pengetahuan. Dan yang terakhir yang akan saya bahas di dalam video ini adalah pemulihan trauma dengan terapi psikososial. Jadi teman-teman, proses pemulihan dapat digambarkan oleh 3 tahapan sebagai berikut ini. Nah, yang pertama itu adalah mengembalikan rasa aman klien. Jadi kita harus bisa nih mengembalikan rasa aman pada klien supaya klien dalam mengutarakan isi hatinya juga bisa tenang dan nyaman gitu. Lalu yang kedua itu ada menjelajahi trauma klien.
Nah, kita harus hati-hati nih dalam menjelajahi trauma klien ini. Jangan sampai karena kita sedang berusaha mengorek trauma klien malah menjadi shock atau mungkin memunculkan traumanya kembali gitu. Jadi kita harus bisa mengendalikan trauma dan berusaha membuat dia menerima apa yang sudah terjadi gitu. Lalu yang terakhir itu ada penyambungan kembali. Nah, maksudnya ini adalah menyambungkan kembali hubungan klien dengan masyarakat. Oke, di sini dulu penjelasan saya mengenai terapi psikososial. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman untuk mengetahui sedikit banyak mengenai terapi psikososial ini. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih.